Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Sobat Batu Waalaikumsalam Beling? warahmatullahi Jumpa wabarakatuh. lagi dengan saya Mas Yopi Moreno. Kali ini di program visual terbaru Media Sinergi Visi, Informasi, dan Kreasi Batu Beling Podcast. Di era modern saat ini, banyak sekali industri yang memproduksi material yang bersifat ramah lingkungan. Batu beling salah satunya. Beberapa diantaranya adalah material PVC board. Nah, kali ini kita akan membahas lebih jauh, membahas lebih dalam tentang material tersebut. Kali ini sudah hadir bersama kita salah satu mentor sukses wirausahaan Jawa Timur. Sosoknya beliau gagah, ganteng, usianya matang, pengusaha sukses Jawa Timur. Ada Pak Anto Gus Haryanto. Assalamualaikum Pak Anto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Moreno. Wah. Gimana Mas? Gimana Mas? Saya ini kalau mereview produk lain dengan bintang tamu yang lain itu ndak khawatir Pak. Tapi kalau sama Pak Anto ini saya agak gimana gitu. Salah nanya nanti besok sudah ndak nge-host lagi nih nanti. Pak Anto, Nggih, sesundi. Gimana Mas? PVC, polyvinyl chloride. Saya belajar dari beberapa artikel, merupakan salah satu material termoplastik. Tapi kita tidak akan membahas senyawanya, kita akan membahas produk turunannya. Siap. Menindaklanjuti dari YouTube video batu beling itu yang menjelaskan salah satu produk batu beling tentang PVC board. Banyak sekali pertanyaan dari sahabat batu beling. Beberapa diantaranya saya rangkum. Ada yang menanyakan tentang apa sih atau gimana sih bentuknya dari PVC board ini sebenarnya. Monggo dijelaskan Pak Anto. Ya. Sebetulnya kan dari video YouTube kita yang dari Batu Beling yang Mas Yevi, Mas Moreno pernah ulas ya, bahwa PVC itu apa sih? PVC itu kan pengganti dari multiplex. Kalau dulu eranya awal-awal kalau pakai kayu, berhubung kayu mulai susah, sekarang orang beralih kepada PVC board. Nah, nanti secara ukuran, ketebalan itu sebenarnya hampir mengikuti pola yang sudah ada di wood, di kayu, di papan kayu. Di papan kayu, Okay. betul. Cuman di PVC ini memang di era sekarang orang banyak beralih karena satu, kalau kayu itu pasti musuhnya rayap, ya pasti itu rayap. Kemudian lapuk. Nah, kemudian yang pasti lama-lama kayu wood itu hilang pelan-pelan. Di PVC ini banyak keunggulan sebetulnya. Saya dari Batu Beling memang termasuk pionir ya, di awal-awal kita yang mempromosikan bahwa PVC itu seperti ini, bahwa orang masih apa sih PVC itu, memang mahal, pasti mahal. Tapi PVC ini banyak kelebihan meskipun juga ada kekurangannya. Kelebihan PVC mungkin pernah Mas Yevi Moreno ngulas ya, ukurannya atau apanya. Yang pasti PVC board ini ada bermacam-macam kegunaan. Mungkin yang di Batu Beling kita ada 5 macam ya. Mungkin Mas Yevi dulu pernah mengulas bahwa ada yang mulai dari yang paling bawah itu standar. Kemudian medium, kemudian premium, kemudian ada yang itu namanya itu high density sama yang tiga layer. Nah, masing-masing mempunyai kegunaan dan fungsi lah. Memang dari Batu Beling ini mau nggak mau kita banyak mengedukasi. Batu Beling PVC board itu yang dijual di Batu Beling itu apa saja sih? Selama ini yang kita kenal di luar adalah apa? PVC foam board. Nah, sampai sekarang pun orang masih pikirannya PVC foam board yang ada di pasar, soalnya itu dia kalau PVC board kan kayak gemuk ya mesti ya. Nah, itu pasti yang selama ini banyak. Bukan kalau yang di Batu Beling jual memang kan khusus yang memang PVC penolik, PVC
bot. Nah, bukan foam ini. bukan ya? foam, tapi kita malah menekankan bot. Pasti kalau saya tanya, Pak, bedanya apa foam bot sama yang PVC foam bot sama PVC yang punya Bapak? Ya beda. Kalau kita kan solid, keras. Mungkin di YouTube-nya Mas Yevi ada, atau di Facebook-nya itu juga pernah kita jelaskan seperti apa. Kurang lebih itu Mas Yevi. Mau gimana lagi? Apa yang perlu saya jelaskan atau perlu diuraikan? Nah, kembali menindaklanjuti dari pertanyaan sahabat-sahabat Batuling yang masuk di YouTube nih. Ada beberapa yang sudah saya rangkum nih Pak Anto. Tadi sempat disampaikan kelebihan dan kekurangan PVC bot. Nah, saya mau masuk lebih detail ke sana, masuk ke kelebihan dan kekurangan dari PVC bot ini. Karena nanti hubungannya ke cara pengaplikasiannya nih. Nah, dibanding dengan papan kayu, karena tujuan utamanya pengganti dari papan kayu. Jika dibanding dengan papan kayu, kelebihan dan kekurangannya ini apa saja Pak? Monggo dibantu jelaskan. Kalau kekurangan, tak sebetulnya kekurangan sih. Kekurangan dulu. Kekurangannya memang PVC ini sekuat-kuatnya plastik, sekuat-kuatnya plastik, kalau kena sinar matahari mesti ada mulet ya Mas. Ya. Ada lengkungnya. Ada lentuk, ada apa ya? Bahasa Indonesia ini mulet itu apa ya? Melengkung. Bukan melengkung. Apa ya? Lendut. Iya seperti itu. Kalau kayu, dia begitu kena panas, dia nggak ya pasti ada mulet atau lengkungnya, cuma nggak se ekstrim kalau PVC. Memuai mungkin tepatnya. Kalau kayu mungkin. Di dunia ini yang awet, yang kena sinar matahari paling aman nggak berubah, satu mesti batu, unsur batu, semen itu pasti aman. Kedua unsur logam. Baru kayu, yang terakhir plastik kan buatan. Itu aja. Kalau kembali ini saya sambil nggak salah Mas ya, di brosur yang kita buat bahwa PVC batu beling itu pasti anti rayap, anti serangga, nggak mudah lapuk, tahan bahan kimia. Kemudian memang paling cocok itu untuk di area berair atau area yang lembab itu. Area. Wah, wis sudah, itu memang dia di situ. Kemudian dari segi finishing sebenarnya dia lebih mudah daripada kayu ataupun besi. Kalau besi pasti kita harus muat pelapis supaya nggak karatnya keluar. Dasarnya dulu ini. Supaya karatnya nggak keluar. Di kayu pasti dia berpori. Pasti kita harus nutup porinya dulu. Di PVC ini kita tinggal finishing sebenarnya tinggal enteng-entengin lah, tinggal bisa masuk ke cat dasar atau kalau mau baik lagi ya di epoksi dulu, kemudian di cat dasar baru finishing. Dan prosesnya pun karena permukaannya sudah halus, jadi mudah. Sekarang ini langsung saya bedah, Pak Yevi ya. PVC yang ada di pasar, kalau foam boot itu kebanyakan larinya ke advertising. Ya. Jadi barangnya empuk, mudah ditekuk, mudah dipotong, itu larinya ke advertising. Memang di Batu Beling nggak main ke sana, meskipun kalau ada customer atau penyari ya kita siap aja, kita ada tinggal PVC bot yang paling murah atau apa ya, selama ini orang kan image-nya sing murah itu apa sih? Golek kan sing murah dhisik. Budget rendah. Ya. Di budget rendah kita sebut kita ada PVC standar. Itu memang yang paling sering memakai itu kita arahkan ke mebler, orang-orang mebel, pengganti triplek. Pengganti triplek itu paling gampang memang pakai yang standar itu. Ya memang dia punya yang tipe standar itu punya karakteristik tertentu Mas Yevi. Jadi yang standar ini dia punya daya lentur. Ada lenturnya. Kelebihannya itu tadi kekurangannya, sekarang kelebihannya kalau secara general, kelebihannya tadi setelah mudah di finishing, dia lentur tinggal nanti misalkan untuk orang mebel yang aku butuh yang lengkung itu enak nih seperti itu. Cuman yang di standar ini itu untuk proses finishingnya, proses permukaannya dia beda. Dia kalau kena kotor
langsung nempel. Karena apa? Proses finishingnya belum sempurna. Memang dia hanya diambil kekerasannya aja, di atasnya foam board. Kemudian naik ke, atau gini, yang paling simpel untuk mebel itu biasanya di cover pakai HVL. Contoh kayak meja ini. Dilapis lagi dilapis sama HVL. Oke. Ya. Dilapis HVL atau di finishing. Ya, soalnya kalau nggak di finishing jelek. Soalnya itu tadi dia mudah kotor. Kemudian kita meningkat ke yang medium. Sebetulnya ini mungkin sebentar lagi Batu Beling akan melaunching produk yang bagus, yang tipe medium ini akan kita upgrade lagi supaya kualitasnya lebih bagus ya. Nanti insya Allah kita produksi sendiri. Kalau selama ini kan kita masih masih ya kulaan lah, bermitra distribusi dengan bermitra dengan beberapa pabrikan ya. Ini pelan-pelan kita, karena saya lama background saya lama di interior, jadi selama ini saya banyak mengedukasi teman-teman yang membutuhkan itu. Yang kelas medium nanti ini yang paling cocok itu untuk kebutuhan yang pertama pasti interior. Untuk mebel. Kenapa? Yang medium ini bentuknya sudah mulus. Sudah full, jadi unfinished pun bisa. Sudah bagus. Nah, ini bisa diarahkan bagi teman-teman yang pemain CNC. Ya, harapan saya jangan pakai produk kami yang medium ini. Ya, medium ini cocok, jadi tanpa finishing pun sudah bagus. Tampilan luarnya sudah mulus. Dia sudah semi glossy. Tanpa di finishing sudah cakep. Meskipun nanti mau di finishing malah lebih bagus. Kadang-kadang wah aku minta di diko, minta di ini. Itu pakai itu lebih menjanjikan, lebih bagus. Kemudian kekurangan dari yang tipe medium ini karena kita produksi dengan kekerasan yang amat. Soalnya kita kalau di yang medium kita nggak nyari kelenturan, kita nyari strength-nya, powernya. Power, jadi kekuatannya. Cuma begitu kita ngarahkan ke strength lurus, nggak lentur, dia punya kelemahan, dia bisa cracknya bisa patah. Ya, bisa patah. Lah ini ya nanti tinggal kita pinter-pinter, kita mau arahkan, kita mau butuh untuk apa sih lah. Di PVC itu kita pilah-pilah, disesuaikan dengan pengaplikasiannya. Ya, nanti monggo dari customer atau sahabat-sahabat Batu Beling yang lain pengen konsultasi atau apa, bisa call nanti nanti mungkin ada, atau googling di batubeling.co.id, nanti kita bisa edukasi. Meningkat lagi ke yang premium. Sebetulnya yang premium ini mungkin next akan kita ganti, namanya bukan premium, soalnya peruntukannya beda, Mas. Ya. Kalau yang tadi itu arahnya ke interior, meubiler, bisa sebenarnya ya. Kalau yang medium tadi itu bisa diarahkan untuk selama ini banyak teman-teman kontraktor untuk ngedek, untuk ngecor itu bisa. Cuman saran saya kalau pakai itu cocoknya di musim hujan. Ya. Kalau di musim kemarau, ya tadi khawatirnya nanti ada lendutnya tadi itu. Nah, di musim penghujan, air menang, menang, rendem pun tidak masalah. Iya, soalnya kan kalau ngedek itu kan pasti harus direndam gitu loh. Soalnya kan proses ngedek itu kan sebelum dicor kan mesti dipasang, kemudian kasih besi lah. Ini proses di ininya kadang-kadang itu membuat gelombang. Kemudian yang tipe premium yang tadi saya bilang, kita ada memang PVC khusus untuk industri. Untuk industri selama ini kita pakai untuk membuat kita juga terima aplikasi ya, untuk membuat bak chemical industry itu larinya bak PVC. Kita mulai dari yang kecil untuk teman-teman yang buat krum atau apa itu, sampai kemarin kita alhamdulillah dapat kepercayaan di perusahaan besar yang membuat gede-gede. Itu pun sudah kita coba. Biasanya orang kena zat kimia masalah nggak? Aman.
Untuk apa? Kalau untuk apa? Chrome itu kan pakai ACL atau apa. Alhamdulillah yang tipe premium ini aman. Tidak masalah. Aman. Itu Mas Devi. Atau kita naik lagi. Kita ada grade 2 lagi yang belum bisa sebut, yaitu yang sebetulnya ini lebih mengarah ke PVC untuk food and cosmetic. Karena tanpa timbal, ada yang beberapa produksi paralon tanpa timbal. Nah ini arahnya ke sana. Lebih higienis. Jadi memang untuk makanan, untuk laboratorium, ruang kesehatan, kosmetik, makanan, apalagi itu rumah sakit, itu paling cocok pakai itu. Memang dia tidak sekeras yang medium sama premium. Dia agak cuma di luarnya itu ada layernya, jadi 3 layer. Kemudian yang terakhir tipe high density. High density itu kurang lebih kayak paralon, persis paralon. Memang yang 2 terakhir ini kita import, kita kerjasama import. Soalnya ya memang ada kebutuhan masing-masing perusahaan kan beda-beda. Di Batu Beling sebagai pionnya PVC berusaha menyajikan apa sih yang diminta customer, kita siapin gitu. Sebelum kita nanti melangkah kita membuat produk dengan merek Batu Beling. Itu sih Mas Evi. Ya. Lumayan. Jadi mungkin yang masih punya persepsi kalau PVC bot itu mungkin kalau kita secara awam Pak Anto, PVC bot itu pasti kalau orang dengar nama PVC bot pasti mempersepsikannya itu PVC, paralon seperti itu. Karena belakangnya ada bot, mungkin ya kayak paralon, cuman bentuknya lembaran kayak gitu mungkin. Nah, tentunya beda visinya juga beda pengaplikasiannya nih Pak Anto. Nah, masuk ke pertanyaan sahabat Batu Beling yang ada di media sosial Batu Beling nih. Kebanyakan yang dari YouTube nih, banyak yang tanya. Cara pengaplikasiannya nih Pak Anto, kalau untuk PVC bot ini bisa diapakan aja? Mungkin dilapis, dipaku, disekrup atau gimana kayak papan kayu gitu, bisa enggak PVC bot ini? Sebetulnya sama. Di video kita yang pernah dulu kita buat di Batu Beling, yaitu kan bisa disekrup, bisa dipaku, bisa dilem, kemudian bisa ditempel HVL, bisa ditempel pakai vinil. Semua kan tergantung dari kebutuhan. Dan tekniknya pun ya sama sih sebetulnya dengan pakai bot yang lainnya. Itu aja Mas. Jadi enggak beda jauh. Jadi enggak beda jauh, sama. Memang yang agak beda nanti kalau untuk membuat bak ada bedanya, harus proses ada pengelasan. Di gitu. Nah, jadi untuk teman-teman yang biasa ngerjakan meubiler, jangan khawatir, pengaplikasiannya ndak beda jauh dengan material papan kayu pada umumnya. Lanjut Pak Anto nih. Siap. Nah, PVC bot masih termasuk bahan material yang sedikit langka masihan. Dan di beberapa daerah ini terutama daerah-daerah yang cover area yang agak jauh dari pusat kota mungkin agak susah mendapatkannya. Nah, gimana nih Pak Anto untuk suplai di wilayah Indonesia untuk PVC bot ini dari Batu Beling? Monggo bisa dijelaskan. Memang PVC ini kan termasuk barang dibilang baru ya enggak baru, cuma sudah agak lama, cuma banyak orang yang belum familiar. Iya. Ya memang kita harus punya kiat ya seperti itu. Ya alhamdulillah selama ini di Batu Beling kan sudah ada beberapa customer yang sering minta ke kami, minta ke kita. Itu memang selama ini kita belum berani buka cabang. Soalnya apa? Permintaan belum seberapa banyak. Kita sekarang jujur kita masih proses edukasi pengenalan. Nanti kalau misalkan selama ini kita sudah kirim ke luar kota, sudah ke luar pulau sudah, dan nanti kita coba kita mapping kota mana atau provinsi mana yang kira-kira sudah mulai marketnya ada, ya coba nanti kita pikirkan. Tapi selama ini kita support kemana aja,
siap. Siap. Jadi siap. Jadi mau ke Papua, mau ke Sulawesi, Kalimantan, kita nggak ada masalah. Ya memang semua harga Surabaya, Mas. Ya, itu. Oke, Pak Anto, terima kasih atas kehadirannya di podcast Batu Beling kali ini. Semoga penjelasannya bisa menambah wawasan kita bersama mengenai material PVC board. Terima kasih waktunya Pak Anto. Sudah? Nggak ada lagi? Sudah. Yakin? Yakin. Oke, terima kasih, Mas. Terima kasih. Sahabat Batu Beling, demikianlah penjelasan dari Pak Anto mengenai material PVC board. Jadi yang masih tanya-tanya, yang masih ragu dengan material PVC board, silahkan nanti kontak tim marketing Batu Beling. Nanti dibantu jelaskan juga. Atau gini Mas, nanti ya, di lewat media yang lain, boleh. coba nanti suatu saat kita kumpulin aja pertanyaan-pertanyaan itu, nanti kita bahas, kita ulas, supaya apa? Ya memang sekarang seperti yang tadi kita mengedukasi sekarang, mengedukasi banyak orang yang memang belum paham dengan material ini. Padahal kalau kita mau apa ya, mengeksplor ya, apa sih PVC itu untuk apa aja, malah kemarin ada yang nekat kayak kapal, kayak perahu, ya. Buat apa? Bisa sebenarnya tinggal kita tinggal mau kreativitas kita. Soalnya apa? Dia lebih mudah pemakaian, pengaplikasiannya, mau ditekuk, mau diapa, itu dia manut gitu. Ya, jadi sekali lagi barangkali ada sahabat-sahabat Batu Beling atau customer, para kontraktor yang butuh masukan atau apa, silakan kirim pertanyaan atau WhatsApp ke saya atau ke tim yang lain, nanti kita bisa sharing lagi. Berbagi pengetahuan. Ya. Terima kasih sahabat Batu Beling. Jangan lupa tetap ikuti media sosial Batu Beling, Facebook, Instagram, LinkedIn, juga Twitter, dan jangan lupa untuk tetap subscribe channel YouTube Batu Beling, share, dan juga komen yang inspiratif dan membangun. Jadi kita bisa berbagi informasi kepada rekan-rekan Batu Beling yang lain. Sampai jumpa di lain kesempatan dan di program yang lain. Salam podcast Batu Beling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.